Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari Sekretaris Jenderal PBB dan Staf Sekretariat. Sekretaris Jenderal PBB dan Staf Sekretariat adalah pejabat sipil internasional. Fungsi dan kekuasaan dari Sekretaris Jenderal PBB yang pertama yaitu menghadiri persidangan yang diadakan oleh Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan maupun Dewan Perwalian sesuai dengan kedudukannya dan menjadi koordinator persidangan PBB. Yang kedua, Sekretaris Jenderal PBB juga dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya yaitu mempunyai tanggung jawab politik secara eksplisit, yaitu sebagai mediator, sebagai informal advisor maupun melakukan jasa-jasa baik dalam rangka penyelesaian pertikaian secara damai tanpa adanya rekomendasi Dewan Keamanan maupun adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan. Selanjutnya yaitu atas rekomendasi dari Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB juga dapat menunjuk waktu khusus dalam usaha untuk mencapai penyelesaian pertikaian. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB itu bertindak sebagai depositor, di mana menerima registrasi dari perjanjian-perjanjian maupun persetujuan yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB itu dapat memberikan keterangan mengenai instrumen-instrumen hukum yang mengikat negara-negara anggota PBB. Syarat jabatan dari Sekretaris Jenderal PBB pertama, bukanlah warga negara dari negara anggota tetap Dewan Keamanan. Yang kedua, negara yang mempunyai jasa dalam memberikan sumbangan di bidang pemeliharaan maupun perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga, tidak terikat oleh suatu kewajiban hukum. Dan yang terakhir, negara yang diwakilinya melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional sesuai dengan ketentuan dalam piagam PBB. Selanjutnya itu Mahkamah Internasional, yaitu merupakan salah satu badan utama PBB yang dibentuk pada tahun 1945 pada konferensi PBB mengenai organisasi internasional di San Francisco. Pembentukan dari Mahkamah Internasional merupakan pengganti dari Permanent Court of International Justice, yaitu dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Mahkamah Internasional itu berkedudukan di Den Haag, ibu kota negeri Belanda, dan juga dianggap sebagai badan peradilan utama PBB sesuai dengan pasal 92 piagam PBB. Pemilihan hakim pada Mahkamah Internasional, di mana hakim dipilih untuk waktu 9 tahun dan bisa dipilih kembali. Setiap 3 tahun akan diadakan pemilihan untuk 5 hakim baru. Pemilihan hakim sering terjadi dan sering dilakukan, di mana setiap 3 tahun Mahkamah Internasional akan memilih presiden dan wakil presiden dari para anggotanya. Nah, keputusan terhadap semua masalah akan diputuskan dengan mayoritas suara dari hakim yang hadir. Tata cara dari Mahkamah Internasional adalah pada umumnya pada sidang mahkamah akan dihadiri oleh 5 hakim. Dengan 9 hakim yang hadir bisa membentuk satu forum. Mahkamah dapat membentuk 3 persidangan majelis yang dikenal dengan nama chamber, di mana majelis yang terdiri dari 3 atau lebih hakim untuk mendengarkan kasus-kasus dalam kategori khusus seperti masalah perburuan, transit maupun komunikasi. Sekretariat Mahkamah Internasional disebut juga sebagai registrar, yaitu semacam panitera yang diketuai oleh seorang registrar dan dibantu oleh seorang deputi registrar. Bisa dibilang ini adalah semacam kepala panitera dan wakil kepala panitera mahkamah. Keduanya dipilih oleh Mahkamah Internasional untuk masa jabatan 7 tahun dan bisa dipilih kembali. Produk dari Mahkamah Internasional itu ada 2. Yang pertama adalah judgment, yaitu merupakan keputusan yang final dan tidak bisa dimintakan banding. Tetapi jika ada perselisihan mengenai arti dan lingkup keputusan, maka mahkamah akan menjelaskan atas permintaan setiap pihak. Dan judgment mengikat secara hukum bagi para pihak sengketa yang mengajukan masalahnya ke Mahkamah Internasional. Produk Mahkamah Internasional lainnya yaitu adalah advisory opinion, yaitu memberikan suatu saran maupun pendapat. Artinya, saran dan pendapat yang diberikan itu sesuai dengan pandangan terhadap masalah-masalah hukum atau permintaan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan maupun badan-badan lainnya yang memiliki otoritas. Advisory opinion ini diberikan oleh Mahkamah Internasional sebagai saran, tetapi pihak yang meminta saran itu hanya akan berikan kepada advisory opinion saat adanya suatu ketentuan dalam pengertian, dan itu tidak dapat dipisahkan dari kewenangannya untuk mengajukan masalah itu ke mahkamah. Advisory opinion berbeda dengan judgment, di mana judgment yaitu memiliki sifat yang mengikat secara hukum, sedangkan advisory opinion tidak memiliki kekuatan hukum.